Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Oke, di video kali ini kita akan membahas koin nomor 2 di dunia kripto ya, di crypto market ini yaitu Ethereum, ETH. Kenapa kita akan membahas Ethereum? Karena dia sudah menembus resisten dia di psikologi mungkin ya, di level $3.000 ini. Lalu dia sudah naik sekitar 48,3% dalam 1 bulan terakhir. Dan ini cukup lumayan juga untuk Ethereum sebagai large cap ya. Nah, Ethereum ini dominance kita bisa lihat sendiri, dominance Ethereum itu sekarang sudah naik ke angka 16% dan Bitcoin dominance ini turun gitu ya. Kalau misalnya saya pernah bahas altcoin season ya. Dulu kita pernah bahas bahwa sudah di fase orange pada saat large cap sudah pada naik gitu ya. Tapi ternyata Ethereum ini juga masih naik, masih menunjukkan grafik yang tinggi gitu ya dan melewati all time high dia dan juga resistance levelnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar kita masih di area sini ya, antara fase 2 dan fase 3 gitu. Oke, kita akan membahas fundamental Ethereum sedikit. Ethereum ini mungkin kalian lebih terkenal dengan smart contract-nya Ethereum juga. Mungkin kalian juga sudah pakai. Maksimal supply untuk Ethereum itu tidak ada ya. Tapi circulating supply-nya ini sekarang masih sekitar 115 juta Ethereum. Bukan Ethereum. Oke, apa sih itu Ethereum? Ethereum itu adalah decentralized open source blockchain. Jadi dia adalah suatu sistem blockchain dan menurut saya itu adalah blockchain paling utama juga di cryptocurrency yang salah satu yang paling besar. Lalu Ethereum ini salah satu kripto yang sudah lama juga dari tahun 2013 ini dengan foundernya Vitalik Buterin ya. Apa yang membuat Ethereum unik, Ethereum has pioneered, jadi dia salah satu orang yang founder untuk dalam konsep dari blockchain dan smart contract-nya. Oke, benar kan? Karena Ethereum adalah lebih bergerak ke bidang smart contract. Jadi kalau misalnya kita tanya dunia kripto itu seperti apa gitu ya, mungkin analoginya yang saya bisa jelaskan adalah mungkin Bitcoin itu bisa kalian jelaskan bahwa Bitcoin itu adalah seperti emas di cryptocurrency, sedangkan Ethereum itu bisa dijelaskan seperti teknologinya di dalam cryptocurrency itu. Jadi kalau misalnya untuk investasi ada dua kripto ini yang paling cukup bagus gitu, paling bagus yaitu Bitcoin dan juga Ethereum, tergantung kalian mau lebih suka investasi yang mana, seperti itu. Lalu mungkin kita coba ke rating ya. Ini kita buka ke ratingnya Ethereum. Ethereum ini secara rating cukup tinggi ya, karena dia B+. Mungkin kalian yang sudah nonton video ini paling tinggi itu Bitcoin dengan nilai kalau tidak salah itu A- ya. Jadi Ethereum itu nomor 2 seperti itu. Tapi mungkin kita langsung lanjut ke eh ini ya. Ada salah satu Twitter yang berbicara tentang 10 tanda kenapa Ethereum ini bakal naik sampai $10.000. $10.000 itu berapa? $10.000 itu sekitar 144 juta gitu ya. Sedangkan Ethereum sekarang kalau di Nodax itu sekitar 45 juta. Jadi masih ada potensinya cukup kencang. Di sini kalian mungkin bisa namanya Spencer Nun, kalian bisa cek sendiri di Twitter karena ini kalau misalnya kita bahas bisa untuk satu video lagi gitu ya. Dan ini lebih ke tanda fundamentalnya dan lain-lainnya yang cukup lengkap menurut saya. Oke, kita bahas ke website Ethereum. Website Ethereum ini untuk belajar cryptocurrency sangat lengkap gitu ya. Dia menjelaskan tentang what is Ethereum, apa itu Ethereum. Sebentar, kita mungkin dari paling atas. Welcome to Ethereum. Lalu ada cara-caranya, ada wallet untuk Ethereum. Kenapa itu Ethereum financial systemnya dan lain-lain. Nah, ini ada website paling penting yaitu di Learn. Ini kalian bisa belajar tentang Ethereum, apa itu decentralized finance, apa itu DAOs, apa itu NFT. Ini adalah 3 hal dan banyak hal lagi yang di dalam cryptocurrency ini. Nah, kita akan bahas yang salah satunya adalah project yang bakal trending menurut saya, yaitu Ethereum 2.0. Kenapa sih Ethereum 2.0 itu adalah project yang bagus? Oke, kita jelaskan. Salah satu masalah dari Ethereum yang terutama adalah gas fee-nya mahal. Jadi untuk menjalankan smart contract Ethereum itu harus menggunakan gas fee atau kayak sebagai bensinnya seperti itu ya. Dan ini kalau kalian Ethereum gas ini sekitar 38 GWei. Dan ini cukup tinggi juga dibandingkan dengan kripto-kripto lain yang menggunakan gas fee-nya lebih murah. Jadi fee-nya untuk melakukan transaksi itu lebih murah. Oke, kita mungkin bahas ke blockchain trilemma. Apa sih ini? Ini seperti segitiga.
di dalam blockchain ini. Kenapa segitiganya? Segitiga ini dijelaskan oleh security, decentralization, sama speed. Apa sih ketiganya itu? Security menurut saya itu adalah ya security, keamanan gitu ya. Decentralization adalah memang konsep of blockchain adalah decentralization. Sorry, decentralization. Oke. Lalu ketiga adalah speed atau scalability di sini ya. Nah, decentralized artinya creating a blockchain system that does not rely on a central point of control. Jadi nggak ada yang menguasai. Itu adalah tujuannya sebenarnya kan. Scalable artinya bisa the ability for a blockchain system to handle an increasingly growing amount of transaction. Jadi untuk handle banyak sekali transaksi. Lalu secure itu adalah keamanan lah ya. Nah, kelemahan Ethereum itu apa? Salah satunya lagi adalah ke speed, karena speednya agak lama gitu ya, dibandingkan dengan blockchain-blockchain lainnya. Contoh, kita membandingkan salah satu saingan Ethereum deh. Nomor 3, Binance Coin. Atau kita mungkin bisa bandingkan dengan Binance Smart Chain-nya ya. Apa sih perbedaan mereka? Kalau menurut saya, Ethereum ini cukup bagus dengan security dan decentralization-nya. Sedangkan kalau untuk Binance, security dengan speed-nya ini cukup bagus. Kenapa? Binance itu tidak fully decentralized. Ini ada satu artikel. The Binance Smart Chain isn't DeFi. DeFi itu decentralized finance. Kenapa? Ini lihat. Binance CEO Changpeng Zhao doesn't think so. BSC atau Binance Smart Chain is semi-centralized. Jadi sebenarnya nggak fully decentralized. Dan dia bilang ada satu term lagi yaitu CDFI. CDFI itu apa? Centralized Decentralized Finance seperti itu. Jadi nggak fully decentralized. Nah, jadi ini adalah trilemanya. Apakah ketiga ini bisa didapatkan? Di sini dia dijelaskan bahwa nah, di sini, is it really actual trilemma? Sebenarnya trilemma ini adalah challenge di dalam blockchain itu sendiri untuk bagaimana kita, bukan artinya tidak bisa di-achieve, tapi ini adalah challenge gitu ya untuk blockchain-nya sendiri gitu. Dan untuk Ethereum 2.0, nah ini kita buka, di India dia itu memperbagus scalable, yaitu speed-nya, dan juga sekuritasnya. Karena Ethereum ini sudah termasuk yang paling decentralized gitu. Dan ini hal yang bagus, hal yang positif untuk Ethereum, apalagi ketika Ethereum 2.0 bakal launch. Oke, itu adalah fundamental, kita langsung masuk ke dalam teknikalnya mungkin ya. Oke, ini garis biru ini adalah saya jelaskan garis biru ini adalah previous all time high dia. Jadi all time high dia yang lama gitu, pada tanggal 2017 dia sudah pernah sampai ke 1400, lalu dia bearish, turun. Nah, ini yang kita nggak mau nih ya, pada saat salah satu crypto yang kita investasikan mengalami downtrend seperti itu. Lalu dia naik ke atas, breakout the all time high, dan ini sangat bagus sekali, positif sekali, karena pada saat dia breakout, dia nggak nah, saya jelaskan, pada saat dia breakout sini, dia tidak langsung terbang gitu ya, dia tidak langsung terbang ke atas gini, tapi dia retest lagi, jadi dia turun ke previous all time high-nya lagi, dia turun lagi, baru dia naik ke atas mengalami trendline yang cukup drastis juga seperti ini. Nah, lalu bagaimana ini? Coba ya, kita bahas mungkin lebih zoom dikit ya. Ini kita masih dalam trendline dia ya, positif trendline-nya. Mungkin ini Fibonacci-nya kita tutup dulu. Ada parallel channel, oke. Bisa kita ambil dari sini. Terus tarik parallel channel. Nah, ini kita masih di dalam parallel channel untuk Ethereum gitu ya. Dia masih melakukan bullish run-nya dia. Masih naik, masih bagus sekali. Oke, kita coba bahas tentang target Ethereum dan mungkin kalau misalnya untuk investasi gitu ya. Apakah investasi di Ethereum bagus? Menurut saya itu salah satu gini ya. Untuk investasi, setiap orang itu mempunyai resiko yang berbeda-beda gitu. Kalian harus mengetahui apakah kalian yang suka resiko yang tinggi atau resiko yang tidak begitu tinggi gitu. Dan Ethereum untuk kalian yang suka mau main kripto tapi tidak suka resiko yang terlalu tinggi dan lumayan stabil, itu adalah Ethereum. Tapi jangan beli pada saat dia hijau seperti ini ya. Ini levelnya cukup berbahaya juga karena kita lihat ini dia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 9 hari ini mempunyai candle hijau terus ya. Ethereum ini harus ada fase konsolidasi sedikit biar sehat juga seperti itu. Lalu di mana kita bisa mengambil Ethereum? Menurut saya
Ini adalah supportnya, level supportnya cukup kuat di sini di angka 2100, berarti mungkin sekitar 2000 ini cukup level yang cukup strong juga untuk Ethereum sebagai support. Jadi kalau misalnya dia sampai turun di sini, ini bisa dipikirkan untuk mengambil Ethereum gitu ya. Dengan target price-nya sekitar di 4.000 dan 4.200. Memang kalau misalnya masalah target price, kita jujur-jujuran bahwa dia tidak begitu tinggi dengan targetnya. 40% kalau misalnya kita beli dari sekarang, di support level segini, di sekitar 2.800. Kalau di bawah sini, itu sekitar 85%, lalu sampai 100%. Tapi apakah dia bisa turun sampai sini? Karena crypto market juga lagi bull run, sebenarnya agak susah juga untuk dia balik lagi ke level 2000 seperti ini. Apalagi dia baru saja breakout dari level psikologi di 300 seperti itu. Nah, atau mungkin bisa juga beli pada saat dia menyentuh EMA 20-nya. Bisa dilihat sendiri bahwa dia menyentuh EMA 20 di sini. Nah, mungkin kemungkinan besar dia bakal konsolidasi sedikit gitu ya. Jadi bakal agak turun mungkin. Mungkin seperti ini. Mungkin naik ke sini. Seperti itu. Jadi bisa konsolidasi pada saat dia turun di sini. Mungkin dia agak pantulan, dia mempertahankan support di sini, di level sini. Dan ini cukup bagus untuk Ethereum untuk melanjutkan kenaikan lagi, seperti itu. Dan salah satu koin yang paling bagus untuk investasi adalah investasi Ethereum. Oke, lanjut. Biar nggak lama, kita langsung ke Indodax. Indodax bagaimana? Indodax ini Ethereum hampir mencapai 50 juta ya. Tapi ini tidak nyampe. Kalian bisa lihat high-nya sendiri ini di sini ya. Kalian bisa lihat high-nya ini sekitar 4999. Jadi belum menyentuh angka 50 juta ya. Oke, ini Ethereum naik ke atas, lalu dia langsung nggak bisa mempertahankan di level 46 juta, dia langsung turun ke bawah. Lalu bisa turun sampai berapa gitu ya. Mungkin kalau misalnya turun, hal yang bagus itu dia bisa turun, bisa melewati sini sih. Level 43 juta menurut saya kalau misalnya dia konsolidasi atau turun untuk mengisi bensin lagi itu bisa turun sampai ke level seperti sini. 41 juta seperti itu ya. Di level sini dengan targetnya cukup. Kalau misalnya kalian long term target bisa 10.000, menurut saya Ethereum bisa sekali ke $10.000 yaitu di 144 juta. Itu bisa hampir 200% ya. Nah, ini targetnya di sekitar 57 juta dan 61 juta. Jadi tergantung time frame kalian juga, apakah kalian trader harian, trader mingguan, ataupun buat investasi gitu ya. Cuma ini kalau untuk kalian yang suka nanya, oh kalau mau investasi koin itu investasi koin apa? Salah satu koin yang paling bagus untuk investasi dalam cryptocurrency adalah Ethereum. Dan yang satunya lagi adalah Bitcoin, seperti itu ya. Nah, ini target-targetnya. Oke, jadi kalau misalnya pada saat dia turun, kemungkinan besar dia bisa melewati support yang di 43 juta dan bertahan di support yang 40 juta, karena 40 juta cukup angka yang bagus juga gitu ya. Jadi, oke, Ethereum bisa langsung turun ke sini dulu. Ini time frame 4 jam ya. Sini mungkin dia agak konsolidasi. Kalau misalnya dia tidak kuat di level sini, dia bakal turun ke bawah sini. Apakah dia bisa turun ke sini? Bisa jadi juga. Jadi kalau misalnya tanya apakah bisa masuk Ethereum nih, kalau misalnya kalian FOMO ya, menurut saya kita harus wait and see juga ya, jangan terlalu gegabah dan jangan FOMO, karena masih banyak koin-koin yang bagus juga untuk bisa kita lihat juga untuk mengambil profit, oke? Itu saja video dari saya, walaupun konklusinya adalah Ethereum adalah salah satu koin yang bagus untuk investasi ya. Itu saja video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye-bye.